Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada kenaikan teman-teman 3,60%. Data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,16 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 13,97% dan Shiba masih berada di peringkat ke-13 teman-teman. Data dari CoinMarketCap. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap naik 1,50. Untuk BTC di angka 430 juta rupiah teman-teman. Ethereum 27400 dan BNB masih di 5,1 juta rupiah teman-teman ya. Kemudian video ini yang sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin dan bebas ya jika ingin melakukan investment. Kita sudah siapkan berita menarik. Yang pertama, Shiba Inu Well memindahkan kurang lebih 276 juta dolar ke dalam hak asasi sendiri teman-teman. Jadi menurut sentimen, seekor paus mentransfer kurang lebih 24,9 triliun token dari bursa ke dompet hak asasi sendiri ya. Nilai total Shiba adalah 276 dolar dan dompet yang dimaksud juga menyimpan 992 Ethereum teman-teman. Kemudian alamat Ethereum di mana token Shiba dikirim diidentifikasi sebagai alamat kripto. Token melewati 6 transaksi terpisah. Selain itu, sentimen mencatat bahwa dompet paus telah mengakumulasi Ethereum sejak 1 Maret. Alamat tujuan transfer token Shiba sekarang menjadi dompet Shiba terbesar ketiga dunia. Apalagi dompet baru tersebut adalah dompet Shiba terbesar ya, yang bukan bagian dari pertukaran. Menurut data dari WellArt, transaksi terbesar sebelum yang disebutkan adalah transfer 45 juta dolar dari 4,1 triliun token Shiba ke dompet yang tidak disebutkan namanya, teman-teman. Kemudian Crypto.com memiliki cadangan Shiba yang signifikan. Selain itu tidak jelas ya apakah Crypto.com mentransfer Shiba ke dompet yang baru. Jadi untuk CEO Crypto, Chris Marszalek, turun ke Twitter dan menjelaskan situasinya kepada komunitas. Marszalek menyebutkan kegiatan kustodian standar dilakukan di bursa ya. Selain itu, prosedurnya dirancang untuk melindungi dana dan termasuk memindahkan triliunan Shiba menurut CEO. Lalu di sisi lain, harga Shiba kembali masuk ke zona merah pada saat pers. Proyek kripto bertema anjing yang populer diperdagangkan di 1065. Shiba saat ini turun 3,7% di grafik mingguannya. Selain itu, token turun sebesar 87% dari level tertinggi sepanjang masa di 8616 yang dicapai pada Oktober 2021, teman-teman. Kemudian di sini ada 636.000 Ethereum, sekitar 1,1 miliar dolar hilang selamanya ya, teman-teman ya. Jadi untuk Direktur Strategi Proyek Operasi Bisnis Coinbase telah menggunakan akun Twitter resminya untuk menjelaskan sejumlah besar koin Ethereum yang hilang ya. Connor mengungkapkan bahwa hingga 636.000 Ethereum senilai 1,15 billion, setara dengan 0,5% dari semua pasokan yang beredar. Direktur Coinbase mengkategorikan kerugian ini sebagai kesalahan etik Ethereum, kesalahan pengguna dan kontrak bagi ya, teman-teman. Berbagi pemikirannya melalui utas Twitter ya, teman-teman ya. Jadi Conor Grogan juga mencatat beberapa sih kerugian terbesar yang dia temukan. Conor memulai dengan kerugian dasar Web3 sebesar 306.000 Ethereum senilai 538 juta dolar karena bug parity multisig ya, teman-teman. Juga dalam daftar adalah hilangnya 11,5 Ethereum akutar karena NFT min yang salah ya. Dia lebih lanjut mengatakan angka 1,1 miliar dolar secara signifikan mengalahkan jumlah Ethereum yang sebenarnya hilang ya. Menurut statistik, itu The Block 66.000 Ethereum telah dibakar dari supply. Jadi Ethereum saat ini diperdagangkan di 1 atau 1810 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 10,6 miliar dolar, teman-teman. Dan di sini ada tambahan menarik mengenai Sushi mencari dana pertahanan 3 juta dolar atau mengikuti panggilan pengadilan SEC ya, teman-teman. Oke, yang pertama di sini dalam sebuah posting blog hari Selasa, Graham mengatakan bahwa dana pertahanan hukum Sushi yang baru akan mencakup biaya pengacara yang wajar ya untuk kontributor inti yang telah aktif sejak ratifikasi. Dana untuk DAO akan dikumpulkan untuk kombinasi biaya Kanpai 50% dan 35%, kemudian penjualan token. 3 juta dolar USD akan diadakan di multisig dan dananya akan tersedia untuk membayar biaya hukum sesuai kebutuhan. Saya tidak mendapat surat saya dan DAO seperti semua anggota lainnya. SEC telah menerima kritik yang tak terhitung jumlahnya dari industri kripto, politisi yang ramah industri karena mengajukan banyak tuntutan hukum ya, dan investigasi terhadap perusahaan kripto di lingkungan ketidakpastian peraturan.
Kita bahas di sini mengenai Gedung Putih membidik kripto dalam laporan ekonomi yang menyebalkan, teman-teman. Jadi Gedung Putih membidik kripto dalam sebuah laporan baru dengan alasan bahwa banyak aspek ekosistem aset digital menciptakan masalah bagi konsumen ya. Jadi laporan ekonomi presiden yang diterbitkan pada hari Senin adalah publikasi tahunan Dewan Penasehat Ekonomi yang bertujuan untuk menjelaskan prioritas dan kebijakan ekonomi presiden. Laporan hari Senin datang di tengah kekhawatiran industri yang berkembang bahwa regulator federal sedang mencari perusahaan kripto The Bank ya, meskipun regulator negara bagian federal jauh dan telah membantah klaim ini. Matthew Homer, mantan wakil pengawas di Departemen Layanan Keuangan, mengatakan kepada CoinDesk bahwa laporan itu adalah dakwaan yang memberatkan ya. Jadi laporan tersebut melihat sejumlah klaim dan tujuan yang dinyatakan dari industri kripto, mulai dari peran kripto sebagai kendaraan investasi dan alat pembayarannya, teman-teman ya. Jadi telah diperdebatkan bahwa aset kripto ini dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan sistem pembayaran, meningkatkan inklusi keuangan, dan menciptakan mekanisme untuk distribusi kekayaan intelektual. Jadi berbagai rencana di sektor kripto termasuk runtuhnya Terra USD, tahun lalu BitConnect dan FTX dikutip sebagai contoh bagaimana sih orang Amerika sehari-hari dirugikan, teman-teman. Kemudian di sini sebagian besar aktivitas di ruang kripto dicakup oleh peraturan yang ada. Regulator memperluas kemampuan mereka untuk membawa sejumlah besar entitas baru agar patuh ya. Jadi di sini untuk laporan menuju ke Komisi Security dan pertukaran bagian lain dari ruang aset kripto memerlukan koordinasi oleh berbagai lembaga dan pertimbangan tentang bagaimana sih mengatasi resiko yang ditimbulkannya. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silakan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.